Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila. Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fi kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Khususan ila hadrati sahibi wa alif hadal kitab Syekh Ahmad sahibul wafat ajul arifin nafa'na wa yawbil mim wa ijazatihim al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah kita panjatkan puja-puji serta syukur, terutama kita pertautkan kalbu kita hanya kepada Allah. Jangan sampai lengah, karena Allah tidak pernah lengah untuk mengurus kita, yaitu makhluk yang dibanggakannya. Sementara kita banyak lengah mengingat Allah. Bahkan kadang-kadang ada manusia yang menjadikan Allah itu hanya sebagai pemadam kebakaran saja. Sesudah hatinya kebakaran, rezekinya kebakaran, karirnya kebakaran, baru dia datang kepada Allah. Semoga kita dijadikan makhluk yang tidak seperti itu, dengan senantiasa mempertautkan kalbu kita ingat kepada Allah dengan zikrullah. Salawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang karenanya lah kita bisa mengenal Allah, dan dialah manusia yang jarang kita kenal lebih jauh, tapi pastilah nanti di dunia kiamah akan kita cari siapakah dia, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta kebeningan hati, mohon maaf baru kali ini saya melanjutkan bahasan tentang salah satu kitab legendaris, yaitu kitab Miftahus Sudur karangan Guru Agung Syekh Ahmad sahibul wafat ajul arifin atau Pangresa Abah Anom, yang baru saya rilis kembali, saya lanjutkan kembali pembahasannya karena banyak sekali Iwan yang meminta untuk dilanjutkan. Baik, jadi pada waktu yang lalu sebetulnya muqaddimah atau muqaddamahnya itu sudah ada 4 seri. Itu 4 seri itu dulu itu sudah kita buat sebagai pengantar untuk memahami dari isi kitab Miftahus Sudur ini. Maka kalau mau lebih lengkap silahkan dibuka lagi di channel saya Isep Zeta Official. Nanti coba dicek di bawahnya itu di playlist nanti ada khusus chapter atau judul tentang bahasan kitab legendaris. Yang dimaksud adalah bahasan kitab Miftahus Sudur yang dari mulai sekarang ke depan itu kita akan sebut kitab rahasia dzikir saja. Kenapa? Karena memang luar biasa kitab yang tipis ini, tapi itu mengupas. Ibarat kitab yang isinya itu dikepal sebesar pinang, diurai selebar dunia. Itulah kitab Miftahus Sudur. Apa yang diuraikan di situ itu tentang rahasia keagungan tentang zikrullah, khususnya yaitu kalimah la ilaha illallah. Karena ada anggapan di masyarakat bahwa manusia itu kayaknya kalau diberi la ilaha illallah dengan doa rezeki, doa mencari uang, apalagi sekarang banyak channel-channel yang seperti itu. Baca misalnya ayat ini, besok misalnya akan uang berantakan itu di depan rumah, di kamar. Kayaknya itu yang laku daripada zikir la ilaha illallah. Kalau ada orang yang membuat channel misalnya baca doa ini maka semua hutang Anda lunas, dibanding la ilaha illallah, kayaknya laku itu. Salah itu? Enggak juga, cuman ya karena ketidaktahuan tentang kedahsyatan la ilaha illallah. Maka harap diketahui dengan dibukanya rahasia kitab ini, dan dulu guru-guru kita sudah banyak yang membahas
tapi mungkin karena terhalang oleh channel yang lain, maka dan ada banyak permintaan karena salah satu sumber materi yang sering saya ungkapkan sebetulnya dari kitab legendaris ini, maka akhirnya kita buat untuk kajian berseri, dan mungkin kajian ini akan nanti ke depan akan lebih ringkas supaya mudah diingat dari isinya, karena uraian-uraian yang luas tentang kitab ini saya kira sungguh sangat luar biasa. Baik, jadi saya ingatkan ada 4 seri muqaddimah yang sudah dibahas di playlist, nanti bisa dibuka. Yang pertama dulu tentang bedah keseluruhan isi dari kitab ini, kitab Miftahus Sudur. Yang kedua ada kunci perubahan pada diri manusia itu kan ada pada diri, dan yang sanggup merubah, membentuk, menyucikan diri manusia itu ternyata zikrullah. Kemudian seri yang ketiga saya ingatkan untuk membahas tentang konsep pembersihan diri. Jadi diri yang sudah kotor dengan nafsu itu ternyata nggak alat pembersihnya, nggak ada alat pembersihnya. Alat pembersihnya zikrullah itu. Nah, kemudian pada seri yang keempat maka ada yang disebut teori pembersihan diri, yang ini dikenal dengan istilah tazkiyatun nafas. Nah, tazkiyatun nafas ini banyak yang mengungkap gitu. Tetapi itu hanya teori. Prakteknya seperti apa? Sesungguhnya ada pada rahasia kitab ini. Karena kalau belajar kitab ini, saya sering menyebut dengan istilah fikih kolbu. Silakan nanti di channel saya dibuka subbahasan yang lain tentang fikih kolbu. Itu kan hanya teori, gitu. Teori tentang bagaimana cara membersihkan diri. Prakteknya ada pada fikih kolbu, ada pada tasawuf, ada pada thariqah. Dan salah satu thariqah mutabaroh Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan di kita, khususnya di Jawa Barat, kitab Miftahus Sudur ini sebetulnya harus menjadi rujukan pokok tentang kedahsyatan dzikir untuk mempraktekkan tentang rahasia, teknik rahasia membersihkan diri yang disebut tazkiyatun nafas. Nah, baru 4 seri itu yang sudah dibuat. Supaya lebih nyambung, lebih baik itu dirilis dulu, baru kita lanjutkan ke topik-topik berikutnya, yang mungkin nanti akan saya buat lebih simpel lagi, tidak terlalu lama supaya lebih mudah untuk diingat. Baik, kajian seri yang pertama ini yaitu bercerita tentang 3 rahasia zikrullah. Jadi ada 3 rahasia zikrullah yang pertama kali diungkap di dalam bab muqaddimah dari kitab ini. Bahkan kitab ini dimulai dengan kalimat yang sungguh sangat luar biasa kalau orang memahami tentang parama sastra, keindahan bahasa Arab. Misalnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi washabil akhyar. Wa ba'du. Fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Ini kata pembuka. Jadi setelah pengarang kitab ini memuji kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, lalu memulai dengan kalimat fa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira. Ini kalau kalau ahli balaghah, ahli bahasa, ini kalimat pembuka ini indah sekali. Dulu kalau di pesantren biasanya kita ngitung-ngitung ini bentuk kalimat ini jumlahnya jumlah apa gitu. Kalau menurut para santri ini namanya jumlah mu'taradhah du'aiyah. Bentuk susunan kalimat yang kalimat ini mengandung doa yang agung gitu. Bahkan doa ini penting sekali untuk mendoakan ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulihim amaluhum wa adum an dzikrillah. Di dalam jumlah mu'taradhah ini ada yang bentuknya doaiyah. Doaiyah itu mendoakan kepada kita karena saking pentingnya nanti zikir itu, supaya apa? Supaya kita ini 2 pesannya. 1,
Ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsira. Pengarang kitab ini, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, mendoakan kepada siapa saja yang membaca kitab ini, mendengarkannya, menyimak, memahaminya, dijadikan sebagai ahli zikir, dijadikan sebagai manusia yang paling banyak zikirnya. Ini indahnya kalimat ini. Pesan yang kedua, yang paling indah di dalam pembukaan ini adalah terdapat wa minal ladina la tulihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Kalau kita pakai kaidah itu kan banyak ya. Ada kaidah istiqra, ada kaidah iktibas gitu. Ada lagi kaidah-kaidah yang lain. Kalau melihat bentuk ini, wa minal ladzina la tulihim amaluhum waladum an dzikrillah, ini dalam bentuk badai iktibas, bukan istiqra. Kalau badai iktibas itu, ini kalau dilihat sepintas itu persis seperti struktur gramatika ayat Quran, saking indahnya. Padahal bukan ayat, tapi maknanya juga sebanding dengan makna ayat. Itulah hebatnya pengarang kitab ini, menggunakan kalimat yang setara dengan ayat, padahal bukan ayat, tapi kandungannya memang sebanding dengan ayat. Ini namanya badai, dan badainya badai iktibas. Inilah dua pesan utama dari pembukaan kitab ini. Pengarang mendoakan kita dengan membuka rahasia kitab ini, didoakan kita menjadi dua. Satu, menjadi manusia yang paling banyak dzikirnya, yang lebih banyak dzikirnya, lebih banyak ingat kepada Allahnya. Yang kedua, jangan menjadi manusia yang lalai berzikir. Dan di sini mulai disebut yang membuat manusia itu lalai berzikir ternyata dua. Satu amwaluhum, yang kedua auladuhum. Satu urusan duniawi, aset kehidupan dunia dengan segala pernak-perniknya. Yang kedua keluarga. Kok aulad gitu? Kok yang disebut anak? Ya mimbadi takdir juzwairulatilkul, ketika disebut anak sebetulnya dimaksud keluarga. Kenapa? Karena kan suka apa ya kita itu, demi anak, demi istri, anak dulu belum istri, padahal nggak punya anak kalau nggak punya istri. Itulah permainan bahasa. Jadi sekaligus memberitahu bahwa yang kedua, kita dijadikan sebagai manusia yang jangan sampai lalai dalam berzikir. Apa yang melalaikannya? Amwalukum wa auladukum. Luar biasa pesan yang tersembunyi di sini. Baru kemudian pengarang menyebutkan anna dzikra min afdhalil umuril fadhail wa afdhalil qurubat wa awsalil wasail. Ini pesan paling penting di muqaddimah ini. Pengarang kitab ini, Pangaresa Guru Agung, menyebutkan bahwa kenapa kita itu harus menjadi orang yang banyak dzikirnya dan jangan sampai lalai. Karena dzikir itu anna dzikra min afdhalil umuril fadhail wa afdhalil qurubat wa awsalil wasail. Dzikir itu sesungguhnya adalah hal yang paling utama di antara segala sesuatu yang punya keutamaan. Kan banyak nih di dunia ini hal-hal yang utama. Misalnya dalam ibadah ada haji, sedekah, kemudian sholat, pekerjaan-pekerjaan yang disebut pekerjaan-pekerjaan yang utama. Dari sekalian yang utama itu, ya ternyata zikirlah yang terutama, zikirlah yang terafdol. Hati-hati, di sini jangan sampai gagal paham. Sholat utama, tapi zikir lebih utama. Kalau gagal paham, kita akan mengatakan, kalau begitu nggak perlu sholat, yang penting zikir, karena zikir yang paling utama. Ini gagal paham. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang maksud daripada kalimat ini. Nanti kita akan ketemu, karena ada sholat, sholat itu perbuatan afdol. Tapi kalau sholat tidak ada zikirnya, nggak ada nilainya. Itu yang dimaksud. Haji itu pekerjaan yang afdol, apalagi sekarang. Sekarang itu kan haji itu susah. Yang tercepat di Indonesia itu kan waiting listnya 14 tahun. Itu pun untuk Indonesia Timur. Afdol itu. Tetapi kalau di dalam hajinya
nggak ada zikirnya, nanti kita akan ketemu. Cek misalnya Quran surat Al-Baqarah dari ayat 200-an lah. 200-an ke sana itu beberapa ayat menyebutkan kalau di dalam hajinya itu nggak ada zikirnya, punten, itu sia-sia. Bahkan ada beberapa hadis nanti akan kita temukan dijadikannya tawaf, sa'i, lentar jumroh itu ternyata untuk menegakkan zikrullah. Itu yang dimaksud bahwa anna dzikra min afdolil umuril fadail. Yang kedua, wa afdolil kurubat. Afdolil kurubat itu kan begini, banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi zikir adalah cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud. Maka kalau misalnya ada hadis, misalnya ada hadis qudsi yang menyebut bahwa manusia yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah yang banyak ibadah nawafilnya, maka perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, dan lain-lain. Tapi zikir bisa lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud. Wa usolil wasail. Kita kan sering mendengar istilah apa tuh, media. Banyak media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata zikir jalan tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya 3 mutiara zikir inilah yang jarang diketahui. Dan kitab ini membuka dengan 3 hal itu. Siapa sih yang tidak perlu ibadah yang paling afdol? Atau ada ibadah yang bisa mengabdolkan ibadah itu? Kalau bukan zikir. Siapa sih yang tidak butuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Zikir itulah jalan yang mempercepat kedekatan kita kepada Allah. Siapa sih orang yang tidak ingin cepat sampai kepada Allah? Zikir satu-satunya cara tercepat jalan mendekatkan diri ke abdolan yang paling abdol. Inilah 3 pesan yang paling penting dari zikir itu. Ini yang ada di muqaddimah. Kemudian zikir itu kenapa agung? Ini yang akan dibongkar. Tapi kemudian di sini disebut qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah adalah lebih besar keutamaannya. Itu Allah yang menyatakan. Dengan demikian maka sesuatu yang Allah nyatakan lebih besar, lebih dahsyat, lebih utama, ternyata zikir itu sendiri. Dan itu Allah yang menyatakannya. Karena zikir itu adalah perkara yang sangat agung, yang dahsyat, maka kemudian di muqaddimah ini dilanjutkan dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 41 ayat 42. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Setelah tahu bahwa zikir itu adalah sesuatu yang akbar, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, lalu kemudian dalil berikutnya, zikir itu diperintah. Kalau kita pakai kaidah, setiap perintah hukum asalnya adalah wajib. Berarti zikir itu wajib. Dari mana? Ayat yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah, itu bentuknya perintah. Tetapi ada yang harus kita cermati di situ. Sebelum perintah ini ada, Allah mendahului dengan kalimat amanu. Ya ayyuhalladzina amanu baru uzkurullah. Hati-hati. Ditempelkannya amanu dengan uzkurullah, mungkin ini menjadi syarat mutlak. Syarat mutlaknya orang yang diperintah zikir dan mungkin bisa zikir itu adalah yang ada imannya. Maka kalau kita tahu ada orang yang disuruh zikir, diperintah zikir, diajak zikir susah, pertanyakan jangan-jangan imannya udah nggak ada. Dan zikir mah diperintahkan
Dan yang diperintahnya itu akan bisa kalau ada imannya. Dan nggak tanggung-tanggung, perintahnya itu untuk zikir itu adalah zikron katsiro, zikir yang banyak. Yang banyak ini nggak ada jumlahnya di sini, berarti sebetulnya nggak terbatas. Kalaupun nanti ada jumlah, itu hanya untuk mengatur dan membuat keteraturan saja, meskipun ada rahasia-rahasia. Karena kalau jumlah pasti dengan angka, angka itu pasti ada rahasianya. Kapan? Di ayat ini disebutkan wasabbihuhu bukrotau wa asila. Dengan berzikir kita sudah bertasbih. Bisa bertasbihnya kapan? Bukrotau wa asila, di waktu pagi dan petang. Jadi pesan yang berikutnya adalah zikir ini agung, karena agung kemudian diperintah. Bagaimana cara melaksanakan zikir? Ayat berikutnya di muqaddimah ini disebut Quran surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika, dan berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsika, di dalam jiwamu. Sebagian terjemahan menyebut di dalam hatimu, dengan merendahkan diri, merasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan engkau termasuk kepada orang-orang yang lalai. Para ahli fikih kolbu, para ahli kolbu memahami ayat ini adalah sebagai ayat perintah, karena dimulai dengan wadhkur. Perintah apa? Perintah berzikir. Tetapi bentuk zikirnya adalah fi nafsika, tidak fi lisanika. Inilah yang menjadi dasar menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dengan keadaan bukan dengan menggunakan ini, tetapi menggunakan fi nafsika. Apa yang ada di dalam dirimu? Apa? Kolbu. Kalau yang digunakan alatnya kolbu, nggak ada suara, nggak ada gerakan, maka ayat ini adalah ayat yang memberitahu adanya zikir yang disebut zikir khafi. Zikir khafi itu zikir yang tersembunyi. Di mana? Fi nafsika. Kalau fi nafsika di dalam jiwa. Tapi instrumen yang digunakan kolbu, karena jiwa manusia mengandung 3. Bahkan yang keempat, yaitu ruh. Apa isinya jiwa manusia? Jiwa manusia itu satu, al-hawa. Al-hawa itu potensi negatif dari an-nafas. Maka sering kita menyebut hawa nafsu. Maka kalau sudah pakai hawa, potensi dari nafas itu yang kita sebut hawa nafsu, itu adalah potensi yang buruk dari hawa nafsu. Makanya sering kita mengatakan, tong makan nafsu, yang dimaksud hawanya. Nanti ada dari nafsu itu yang dia lebih cenderung kepada kebaikan, tapi suka masih bolak-balik. Itulah kolbu. Dan ini yang menuju kepada pintu ruh itu. Maka kolbu itu pintunya ruh. Kalau kita mau masuk ke alam ruh, harus melalui kolbu. Tanpa membuka kolbu, nggak bisa masuk ke alam ruh. 2, isi nafas atau jiwa manusia. Kalau akal di mana? Akal itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara tarikan al-hawa dan kolbu. Karena itu hati-hati menggunakan akal. Karena akal itu tergantung siapa yang menarik. Kalau dia ditarik oleh al-hawa, oleh buruknya nafsu, dia mah bisa. Dan itu ada dalilnya. Makanya kalau akal dibawa berbuat salah, pasti ada dalilnya. Bapak-bapak nggak bohong. Ayah we dalilnya teh. Bapak-bapak salah. Ada we dalilnya teh. Yang mendalili akal, tapi akalnya ditarik oleh al-hawa. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia ditarik oleh kekuatan fujur dari jiwa itu. Tetapi sekali waktu akal berpikir jernih. Itulah ketika akal ditarik oleh kolbu. Makanya kolbu ketika ditarik oleh akal, hati-hati. Dia kadang-kadang mundur ke al-hawa, masuk lagi ke alam ruh, masuk lagi ke alam jasad, masuk lagi ke alamul kholqi, masuk lagi ke alamul amri. Itulah pekerjaan kolbu. Sedangkan kolbu ini alat untuk berzikir, maka kolbu ini harus dibersihkan. Dan tidak ada alat pembersihnya dari kolbu itu kecuali zikrullah. Itu pentingnya. Pesan yang terpenting dari ayat ini adalah, kalau begitu dalil zikir khafi itu ada. Ya ini. Dalil zikir khafi itu ini. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Lah kan zikir ada 2. Mana dalil zikir jahar?
Nah ini dia pesan yang tersembunyi di muqaddimah ini. Dalil dzikir jahar itu adalah tidak lain ayat wala dzikrullahi akbar. Karena makna akbar itu luas. Maka dzikir akbar termasuk dzikir yang bersuara, termasuk dzikir jahar. Itu Pak. Maka dalil dzikir jahar Al-Ankabut ayat 45. Selain nanti diperkuat dengan hadis. Karena nanti Al-Quran dijelaskan oleh hadis, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi dengan para sahabat suka dzikir yang keras, yaitu yang bersuara. Dengan demikian pesannya jelas bahwa dalil dzikir yang khafi Quran surat Al-A'raf 205 dan dalil dzikir jahar Al-Ankabut 45 dari ayat wala dzikrullahi akbar dan uzkurullaha dzikran katsira. Kemudian di muqaddimah ini pesan yang ketiga, jika kolbu sebagai satu-satunya alat untuk berzikir, maka kolbu ini harus dirawat. Kira-kira itu pesannya. Mana dasarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Berarti kolbu sebagai satu-satunya alat untuk berzikir, kolbu sebagai satu-satunya pintu untuk menuju ruhani. Kolbu ini nggak bisa itmi'an. Dari kata itmi'an ada kata tuma'ninah. Hati ini nggak bisa nyaman, nggak bisa stabil, kecuali dengan zikrullah. Kenapa? Karena hati masih suka ketarik oleh tarikan-tarikan nafsu ini. Nah, dia akan menjadi istiqomah, akan menjadi stabil hanya dengan dzikir. Dengan dzikir inilah hati menjadi tentram. Kalau dalilnya begini mah enak. Ala bil duit tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan duit hati itu bisa tenang. Enak sekali. Enggak. Duit banyak, harta banyak, tapi hati nggak tenang saja. Karena hati satu saja menunya. Dia bisa tenang, bisa stabil hanya dengan zikir. Artinya apa? Berarti kolbu ini harus dirawat, karena sebagai satu-satunya alat untuk berzikir masuk ke alam ruh berhubungan dengan ilahi. Maka kolbu ini alat untuk merawatnya hanya satu, yaitu zikir. Apa yang merusak kepada kolbu untuk tidak berzikir kepada Allah? Inilah ayat berikutnya. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Di awal itu di pembukaan sudah disebut wa minal ladzina la tulhim amwaluhum wala auladukum an dzikrillah. Itu yang tadi kita sebut pada iktibas itu. Ya, saya kira iktibas ini bukan istiqra. Tapi di sini lebih dijelaskan lagi bahwa yang bisa merusak ketenangan kolbu, beningnya kolbu untuk mengingat Allah, inilah dia amwalukum wa auladukum. Bagaimana kalau kolbu kita terjebak dengan dua hal itu? Karena dua hal itu kita pentingkan. Iya, hati-hati, ini kita pentingkan. Ini yang jangan salah gagal paham, karena belajar fikih kolbu, belajar tasawuf, belajar tarekat, yang mengganggu dzikir kepada Allah adalah amwal dan aulad, lalu kita tinggalkan. Itu tasawuf zaman dulu. Bahkan inilah yang diolah oleh penjajah, sehingga tasawuf itu buruk. Bertasawuf itu harus sengsara, bertasawuf itu harus lari ke hutan. Bahwa periode itu ada, tokoh itu ada, iya. Tapi lihat dulu dong konteks masalahnya gitu. Nah, jadi yang dimaksud adalah amwal dan aulad ini memang bisa mengotorkan kolbu. Tapi kalau ada orang yang kolbunya itu ada zikirnya, maka dua hal ini itu nggak ada apa-apanya. Bahkan dua hal ini menjadi alat untuk dipakai beribadah kepada Allah. Banyak yang kaya, tapi dia tetap zikir kepada Allah. Banyak yang keturunannya banyak, para ulama keturunannya banyak. Tapi di kolbunya kalau ada zikrullah, itu tidak akan apa-apa. Yang berbahaya itu zikrullah belum ada, kolbunya itu dikuasai oleh dua hal ini. Sampai dia lupa mengingat Allah. Bagaimana jika kita termasuk manusia yang seperti itu? Ulaika humul khasirun. Inilah orang-orang dan golongan orang yang rugi menurut Allah.
Jadi kalau kita punya kolbu, kolbunya hanya dikuasai dua hal ini, itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Lalu bagaimana kalau kita menjadi orang yang termasuk kepada golongan orang yang rugi? Dan kenapa hatinya itu bisa dikuasai oleh dua aspek itu? Dijelaskan dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 19. Wa qala Allah Ta'ala istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum an dzikrillah ulaika hizbus syaiton ala inna hizbas syaiton humul khasirun. Waduh, ngeri kalau memahami ayat ini. Ternyata orang yang kolbunya itu Gusma tidak ada zikrullahnya, dikuasai oleh dua hal ini, itu kenapa? Kok hatinya bisa begitu? Jawabannya ini, istahwadha alaihimus syaiton. Ya. Hatinya itu, hati orang-orang yang seperti itu, yang mudah-mudahan tidak termasuk kita, itulah yang sudah dikuasai oleh setan. Jadi setan bukalapak.com di hati Bapak, di kolbu Bapak, di kolbu Ibu, di kolbu kita semua. Sudah bukalapak.com di situ. Ya. Kalau orang yang kolbunya itu sudah dikuasai oleh setan, dan setan sudah bukalapak.com di situ, itulah yang membuat mereka itu lupa kepada Allah. Lalu siapa orang yang seperti itu? Al-Quran menyebut ulaika hizbus syaiton. Yang seperti itu adalah golongan, pasukan, konco-konco, bestinya setan. Jadi kalau kita nggak tahu setan, cari aja bestinya. Bestinya siapa? Yaitu yang kolbunya lupa kepada Allah hanya karena dua persoalan itu. Dunia jeung jelema. Dunia aja dengan masalah manusia, kedudukan, harta. Makanya kan aneh ada manusia yang mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Siapa ini? Hizbus syaitan. Dan siapakah hizbus syaitan itu? Ini ditegaskan. Hizbus syaitan humul khasirun. Itulah orang-orang yang khasirun yang disebut di ayat sebelumnya di Al-Munafikun 63 ayat 9. Siapakah yang khasirun itu? Hizbus syaitan. Siapakah yang khasirun itu? Itulah orang-orang yang lupa kepada Allah. Kenapa lupa? Karena terhalang oleh amwal dan aulad. Kenapa? Istahwadha alaihim syaitan. Karena hatinya sudah dikapling oleh setan. Nah, bagaimana cara menyibak semuanya ini? Membentengi dari setan yang terus sampai kita mati datang dari depan, belakang, kiri, kanan. Bagaimana cara kita membentenginya? Itulah nanti kita akan tahu dahsyatnya tentang dzikrullah itu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara membersihkan kolbu kita dari godaan-godaan, dari gangguan dan kotoran? Dzikrullah. Itulah yang paling penting pesan dari muqaddimah ini. Di akhir dari pembukaan ini, mohon maaf ini rada menyita waktu karena untuk menyambungkan kembali dengan topik sebelumnya. Wa fi hadhihi ayatun katsiratun wa ahaditsu la tuhsa. Mengenai hal ini, mengenai hal-hal yang diterangkan tadi itu, meskipun hanya sebagian kecil, terdapat banyak ayat dan hadis yang tak terhitung jumlahnya tentang topik-topik yang disebut tadi. Walaisa li fi hadza al-majmu' ilal kitabatu wal jam'u jam'atuhu minal kutubil muta'addidah. Waduh, ini luar biasa. Bagaimana Pangaresa Guru Agung bertawadhu gitu. Bertawadhu dengan mengatakan tiada lain upaya penulis dalam kitab ini melainkan hanya mengutip dan menghimpun, katanya. Ya, kalau menghimpunnya sekedar menghimpun, ya nggak ada apa-apanya, tidak ada kedalaman. Tapi beliau ini kan mensaripatikan, karena boro-boro kita dengar kitab sumbernya aja kita nggak tahu, tapi oleh Guru Agung ini disaripatikan. Dan disaripatikan ini ternyata itu ada beberapa rujukan, kurang lebih ada 9 sampai 10 kitab yang menjadi rujukan dari kitab yang tipis yang dikepal sebesar pinang, diurai selebar dunia. Inilah kitab Miftahus Sudur itu. Apa saja sumber-sumber atau marji' atau sumber bacaannya atau bibliografinya. Pertama, min Sirril Asrar, dari kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, Al-Gunyah li Talabi Thariqil Haqqi Azza wa Jal, 2 dari kitab Al-Gunyah. Yang ketiga, sumbernya itu dari Jami Usulil Auliya. Itu nama kitab yang ketiga. Yang keempat, Khazinatul Asrar.
Yang kelima, Qalaidil Jawahir. Yang keenam, Fathul Arifin. Yang ketujuh, Tanwirul Qulub. Yang kedelapan, Fuyudatur Rabbani. Yang kesembilan, Minhus Saniyah atau Minahis Saniyah. Jadi ada 9 rujukan yang disaripatikan tentang dahsyatnya rahasia dzikir yang kemudian disimpan rahasianya di dalam kitab ini. Ini yang akan kita urai ke depan. Wa ghairuha min kalamil ulama ir-rasikhin wasulahail arifin. Dan tentu saja sumber yang ke-10 dari kalam-kalam ulama rasikhin dan orang-orang yang soleh, yang arifin, yang sudah mencapai ma'rifat. Di ujung muqaddimah ini, pengarang Guru Agung kita menutup dengan kalimat doa juga, diawali dengan doa, dibuka dengan doa, diakhiri dengan doa. Adamallahu manfaatu fi kulli makanin wa zamanin wa nasarana bi syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidil insi wal jan bi karomati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu siru wa bi karomati muallif hadal kitab Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga Allah melanggengkan kemanfaatan dari kitab ini di setiap tempat dan waktu. Semoga Allah menolong kita dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan semua makhluk manusia dan jin, dan dengan karomah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan dengan karomah Guru Agung yang mengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan manfaat. Insya Allah kita akan ketemu dalam kajian konten yang kedua, lanjutan dari sini, yaitu kita akan menjelaskan tentang rahasia dan hakikat dari dzikir itu. Dzikir seperti apa dan apa rahasianya, kita akan lanjutkan di seri kedua. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.